Oke, mari kita mulai untuk pembuatan event di chapter 5 Bandit Slayer. Oke, pertama-tama silahkan kalian kopikan dulu chapternya yang dari atas, ya terserah mau pilih dari chapter 1, 2, 3, atau 4 yang mau di copy ya. Kemudian masukkan dipastekan ya, saya yakin kalian di level ini sudah bisa. Kemudian kita rubah sedikit event editornya di sini ya, saya sudah kasih, oh ini sudah diganti kan saya. Pertama, change transparency on, jangan lupa ya. Kejadian yang sering terjadi di Blogtikum yang kemarin-kemarin adalah change transparansinya belum di on kan, jadi masih ada karakter yang muncul di situ ya. Kemudian judulnya Bandit Slayer Invasion, atau kalian boleh pakai judul bahasa Indonesia Serangan ke Markas Bandit, boleh ya. Kemudian transfernya ini nanti ditaruh di sini ya, ditaruh di sini atau di sini. Oke, saya akan taruh di sini terlebih dahulu karena kita belum buat eventnya ya untuk transfernya. Sementara kita taruh di sini dulu. Nanti kan kita review ulang tempat posisinya ya. Kemudian ini dibuat up dan biarkan. Oke ya. Kemudian Ctrl C switch A, jangan lupa ya. Dan kali ini kita akan menambahkan satu switch lagi ya. Silakan masuk Ctrl switch. Kemudian di sini seperti biasa saya akan kasihkan tanda ya, chapter 5. Oke. Kemudian di sini saya akan tulis invasion on ya. Oke, invasi on ya. Jadi nanti ada dua switch yang berjalan. Pertama adalah control switch untuk menghilangkan chapternya agar tidak terulang lagi, dan satunya adalah sebagai kondisi di mana setelah dia masuk ke title itu tidak terulang juga ya, berarti langsung ke switch yang berikutnya. Jangan lupa transparansinya off ya, agar muncul karakternya. Oke, kalau sudah sampai di sini, sudah selesai di sini, kita akan masuk ke bagian sebentar, mau ke cancel ini. Sebentar. Oke. Ya, kalau sudah, kita sekarang masuk ke Bandit Layers ya. Di sini masih kosongan ya. Kita akan bikin mapping NPC-nya terlebih dahulu. Mappingnya sangat mudah sekali ya. Kalian pasti sudah bisa. Saya akan taruh di sini karakter bandit ya. Bandit T. Oke, switch-nya dibiarkan ketika kita masuk chapter 4 tuh laserannya udah on ya. Kemudian gambarnya adalah rogue. Mana Evil? Nah ini ya, sesuaikan posisinya. Oke. Kalau sudah di sini juga, kalau nggak kalian bisa Ctrl C atau Ctrl V ya, copy paste. Kemudian diedit bandit senjata. Jangan lupa dinamai ya, biar tidak bingung nanti kalau kita menggerakkan karakternya. Oke, apply ya, percakapannya nanti dulu ya. Saya akan copy paste saja nanti percakapannya. Oke, di sini ya seperti ini. Di sini bandit kamar mandi ya, biar untuk membedakan aja sebenarnya ya. Kemudian di sini bandit sel. Oke. Nah, biarkan seperti ini dulu. Nah, kemudian di sini untuk monster terakhirnya kalian silahkan boleh pakai karakter yang lain ya, namanya juga yang lain silahkan. Di sini saya akan kasih switch, dia akan muncul ketika ada di Let's Run aktif ya. Oke, karakternya saya akan pilih ini ya. Oke. Ya. Seperti ini kurang lebih, dan di sini saya akan juga kasih si namanya Teresa ya. Teresa yang dalam bentuk pertama. Di sini switchnya dia akan muncul ketika invasion sama dengan on. Apply. Enggak. Kita pakai yang ini aja. Time Let's Run juga boleh ya. Kalau setelah lagi nggak apa-apa. Oke, jadi biar Teresa ya, gambarnya belum bisa. Teresa. Mana Teresa?
ya seperti ini ya. Jadi di sini kita sekalian bikin database-nya dulu untuk enemies-nya. Kalau kalian sudah bikin ya syukur ya, kalau bikin belum atau lupa cara bikinnya, saya akan ulangi lagi di sini. Kemudian di troop ya. Di sini saya masih kosong, saya akan menambahkan baru. Misal adalah bandit ya. Kemudian saya ini belum saya kasih gambarnya di enemies, saya kasih dulu di sini sebentar, mohon maaf. Ya, saya kasih nama bandit. Di sini HP-nya saya bikin 150 aja biar tidak lama ya perangnya. Attack-nya dibuat 13, DP-nya dibuat 15, magic attack-nya dibuat 13, 15, agility 12, luck-nya 14. XP-nya kasih aja 500 gitu aja ya. Gold-nya dapat 100, 250 beda. Drop item dia akan menjatuhkan lebih bagus kasih senjata aja deh. Ultra glove. Oke ya, gambarnya tinggal kalian pilih aja. Karena saya pilih bandit berarti dia namanya di sini adalah Rogue. Mana Rogue ini ya. Oke, ini Rogue yang pertama. Kemudian saya akan membuat lagi yang baru ya, bandit kedua. Jadi nanti sebelum dia lawan musuh, kita banditnya itu berevolusi dulu ya. Evolusinya meskipun cuma berubah warna aja ya. Bandit super gitu ya, atau Jasper bandit veteran. Oke, di sini saya menggunakan gambar Rogue juga. Kemudian warnanya kan saya sedikit ganti nih ya, biar agak berbeda warnanya. Rambutnya biru ya. HP-nya di bawah 250, kemudian attack-nya di bawah 17, damage-nya di bawah 16, 15, agility-nya 17, luck-nya 12 ya. Experience-nya tadi kan 250 kalau tidak salah ya, ini buat aja 500 ya, kita buat aja 650, gold-nya dapat 1500 ya. Drop item-nya Eliker aja lah, mahal Eliker soalnya, mana Eliker. Oke, seperti itu ya. Terus satu lagi untuk musuhnya, saya namanya Agatha tadi. Agatha saya menggunakan Swordman ya. Kemudian untuk HP-nya kita bikin 400, attack-nya kita bikin 20 ya, agak damage-nya 17, attack-nya 15, defense-nya 14, agility-nya 16, luck-nya 17 ya, agak gede ya. Attack-nya ya seperti biasa masih saya tambahin aja di sini. Attack-nya bisa menggunakan rapid pass untuk turn 1 dengan sampai 3 ya. Berarti dia bisa menggunakan di 2, 4, 6, 8 ya. Oke, kemudian saya juga akan menggunakan skill double attack di 3 sama 6. Wah, ini rada susah gamenya ya, jadi tidak apa-apa. Terus di sini saya menggunakan Sonic Sash, hitamnya yang turn ke 5 sampai dengan 10. Oke ya. Jadi ini adalah untuk stepnya. Oke, berikutnya kita masuk ke item ya. Kita butuh sebuah item untuk reward. Sebenarnya reward setelah melakukan boss terakhir, karena mau di game apapun, ketika kita melakukan sebuah game boss terakhir pasti mendapatkan kuas atau melakukan reward ya. Ya. Oke, di sini saya akan kasih itemnya adalah pouch money gitu ya. Kemudian uangnya saya kasih bentuk peti. Jadi di sini deskripsinya adalah berisi uang yang bisa membeli sebuah desa. Ya, ibaratnya uangnya banyak banget gitu ya. Ini lagi item yang nantinya harus diberikan ke desa Anta kalau kita sudah finishing ya. Waduh, saya spoiler teman ya, tidak apa-apa. Oke, sudah, berarti kita tinggal set di trupnya ya.
bandit ya, saya akan pilih bandit pertama 1, 2, bisa tata gitu ya, seperti ini. Kemudian bandit veteran ya, oke saya taruh seperti ini. Kalau kalian malas ngasih nama tinggal di auto name gitu ya. Dan satu lagi saya kasih Agatha, sini auto name ya. Oke seperti itu ya. Tuh saya apply. Oke ya, kita sudah mempersiapkan database-nya. Sekarang kita tinggal mempersiapkan event script-nya di dalam RPG Maker ya. Oke, jadi nanti di sini saya belum memberikan pintu masuk ya. Silahkan kalian berikan transfer dulu. Saya kecilkan dulu deh ini, biar kelihatan menunya. Oke, transfer, taruh di world map, taruh di sini. Oke, done. Oke, kemudian saya akan copy. Ya, berikutnya yang di world map juga sama, saya melakukan quick transfer, pilih ke bandit layer, taruh di sini. Up. Ya. Oke, berikutnya kita akan membuat sebuah event di sini ya. Eventnya saya akan taruh pertama adalah di sini ya. Klik 2 kali. Di sini adalah invasion. Invasi gitu, bahasa Inggris susah. Switch-nya kita aktifkan adalah ketika sudah sampai di timer stop ya, timer stop. Oke, setelah masuk ke timer stop, di sini Rinva akan bilang, saya copy paste saja lah ya, biar cepat. Sebentar ya, sudah saya copy ya. Ya biar durasi aja, biar tidak terlalu lama. Oke, jadi pertama adalah show text. Ini sebagai penanda bahwa Rinva sudah memasuki bandit layers ya. Seperti biasa untuk memunculkan show text pasti sudah bisa ya. Kemudian setelah kita transferkan player ya, playernya ditransfer ke masuk ke chapter 5, taruh terserah mau di mana ya. Oke. Kemudian silahkan oke. Nah, berikutnya kita akan melakukan checking terlebih dahulu ya. Oke dulu. Kita masuk ke chapter 5, kemudian ini di set ya. Dan di sini kita cek lagi nih yang bagian transfernya ini. Tadi kan kita belum sempat cek karena belum bikin event editornya. Sekarang sudah bikin. Kita cek sekali lagi di spasi. Nah, ditaruh di sini ya. Sama, ditaruh di sini. Berarti tidak ada perubahan. Kalau sudah oke. Oke. Sudah di-apply, jangan lupa semua sudah terset, kita apply. Kemudian berikutnya kita masuk ke bandit layers kembali ya, klik 2 kali lagi. Kemudian kita masuk ke tab kedua, copy, paste ya, open page-nya seperti biasa. Ya kan sudah pasti sudah bisa. Kemudian di sini switch-nya bikin baru namanya invention on ya, yang tadi kita bikin yang di chapter tadi agar tidak terulang. Kalau sudah di oke, nah show text lagi. Rinva akan bilang mari kita selesaikan Teresa. Teresa bilang let's go Rinva. Nah, kemudian kita akan bikin set movement playernya maju 1 kali ya, karena dia tadi kan di sini nih. Kita maju 1 kali di sini playernya. Kemudian banditnya 2 ini dia akan menghadang posisinya di tel ini dan di tel ini ya. Berarti otomatis kita butuh 2 ke kanan dan 2 ke kiri ya. Oke, di sini saya akan tambahkan move roadnya Teresa, dia akan naik 2 kali ya, up. Kemudian ini bukan Agatha ya, ini adalah bandit senjata. Oke, nanti saya tambah 1 move left, turn down. Oke, kemudian bandit, bentar, ini banditnya adalah bandit upeti ya, saya tambah move right di sini ya, 2 petak ya, karena ini ada 2 petak. Oke. Jadi fungsi penamaan tadi untuk apa namanya, penanda ya, ini yang mana mau kita gerakkan. Oke, setelah itu si bandit akan ngomong, anak kecil ngapain kamu kesini, mau ngajak ribut gitu kan. Kemudian yang bandit kedua, wah bentar, bukannya ini si anak kepala desa Anta yang kamu mau mengirim upeti ya. Kemudian Teresa kesel, kalian
Rinva menjawab dia melakukan, perbankan tidak bisa dimaafkan. Kemudian si bandit bilang, hoi hoi anak muda yang bersemangat, ayo penjaga upeti kita kasih pelajaran anak ini. Nah di sini processingnya masih bad ya, saya ganti dulu. Untuk memunculkan battle processing kalian bisa cek di map dungeon, itu ada caranya ya. Oke, di sini saya akan ganti menjadi bandit ya, can lose. Nah kemarin kita belum mempelajari bagaimana mengubah battle pack ya, ketika di dalam event kita tidak set di awal di map, berarti kalian tinggal seperti ini, battle processing, kemudian kita tarik dulu sebentar ya. Di sini sebelum battle processing ya, kita enter di bagian battle processing, diklik dulu ya, kemudian di enter, kita pilih bagian yang bentar, change, nah ini di map ya, map, change battle pack, kemudian battle background kalian klik. Nah kalian pilih aja karena itu di dalam rumah, berarti kalian tinggal bikin aja, cari yang misal sip, karena itu bawahnya kayu ya, terus di sini dikasih dinding gitu ya, dindingnya seperti ini aja. Oke, kalau sudah. Nah jadi ketika nanti kita mau masuk ke battle processing, ini sudah diganti dulu battle pack-nya ya, change battle pack. Oke, nanti kalau menang dia tidak mungkin. Kemudian ada kita bikin switch baru ya, bikin switch baru, saya hapus deh biar jelas. Control switch, kemudian kita pilih yang ini, tadi kan masih kosong ya, saya kasih nama turn back ya. Oke. Kemudian kalau kalah ya kasih dasar lemah, game over. Kalau kalah, game over di mana Pak? Game over kalian bisa temukan di sini, di bagian nomor 3 game over ya, atau kalian bisa cek di part dungeon yang kedua. Oke, seperti itu ya. Kemudian jangan lupa bikin, karena di sini kita bikin auto run saja ya, biar dia langsung berjalan secara otomatis. Kemudian di sini kita kembalikan kontrolnya ke player dengan menggunakan action button. Oke, ini yang pertama ya, bandit pertama kita oke dulu. Nah ini belum selesai ya, di sini ada 2 bandit yang akan kita melakukan pertarungan. Jadi silakan banditnya diklik 2 kali, kita pilih copy event badge, paste event badge ya, kemudian switchnya diganti no turn back, gambarnya diganti yang damage nih, yang jatuh. Oke, kalau sudah apply, lakukan hal yang sama untuk si bandit yang satunya ya. Di sini diganti sebentar, copy paste, kemudian ini diganti no turn back, ini diganti damage yang jatuh. Oke, apply. Ya, seperti itu. Ini untuk yang bandit pertama. Apa kita coba? Nanti dulu. Kita selesaikan dulu baru kita coba ya. Oke.